Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladzi bayyana li'ibadihil harama wal halal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi tahharahu zahiran wa batinan an-nabiyyul mustafa wal habibul mujtaba al-hadi minad dalal. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu mimma razaqnakum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, pada siang hari ini tidak ada kata yang patut kita lontarkan dari lisan kita kecuali hanyalah rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berkat inayah, kudrah dan iradahnya lah kita semua bisa mengumpul di sini, duduk bersimpuh, melantunkan salawat dan istighfar hanya guna untuk meminta pertolongan dan hidayahnya. Salawat beserta salamnya marilah tercurahkan kepada kehariban baginda ala Nabi yang belum pernah khianat dari dunia sampai akhirat, ialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para itba'it tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mu'ataakhirin, dan sampai kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Al-Fakir yang dhaif ini akan selalu tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan dan juga menyerukan wasiat ini dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ulama-ulama sampai sekarang. Bertakwalah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kesemampuan kita, kemampuan jiwa raga, kemampuan jasmani kita, kemampuan rohani kita, kemampuan finansial kita, kemampuan berpikir kita di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya hamba yang berharga di hadapannya adalah hamba yang membawa secerca ketakwaan di dalam hatinya. Dengan kata implementasi di dalam kehidupannya mencirikan orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya bukti nyata bagi orang yang beriman adalah bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran ayat 142 sampai 143 disebutkan
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Hendaknya kita bagi orang-orang yang mengaku bertakwa kepada Allah selalu menyegerakan untuk menuju pengampunan Allah, yang mana pengampunan ini bisa menjadikan kita masuk ke dalam surganya, yang mana surga ini yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Surga ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ketika itulah takwa ini menjadikan bukti nyata kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hak pribadi, dan juga menjadikan bukti nyata kita orang baik secara takwa dengan kita sesamanya. Artinya manusia ini mempunyai dua garis bersinyalir, yang mana dua garis ini harus selalu ditepati dengan sehak. Yang pertama, garis vertikal yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa sejatinya takwa, mengikuti semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua adalah garis horizontal, sesama makhluk hidup di dunia, baik sesama muslim maupun di luarnya, yaitu adalah hablum minannas, yang akan diterangkan pada siang hari ini. Yang pertama, orang-orang yang bertakwa pasti akan menunaikan alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Yang pertama, orang yang bertakwa yang implementasinya terhadap sosial, pelaksanaannya terhadap sesama adalah orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya di dalam waktu lapang dan sempit. Ada kalanya kita berani menyedekahkan harta, mensumbangsihkan tenaga, mensumbangsihkan pikiran dan harta kita ketika kita sedang lapang. Tetapi bila mana ada orang dari kita semua memberanikan diri mensumbangsihkan dalam keadaan terjepit dan sempit, maka ketika otomatis ketika kita sedang berusaha mensumbangsihkan di dalam keadaan senang, insya Allah kita akan suka rela untuk mengorbankan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala di waktu senang. Ini adalah orang-orang yang bertakwa, yang pembuktiannya terhadap sesama. Dilanjut dengan ciri-ciri orang yang bertakwa, yang mana cirinya ini berdampaknya terhadap sesama adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Malahan Imam As-Sawi di dalam kitabnya menyebutkan ghaidh itu adalah nariyatun tahullu mahal qalbi yadharu atharuha 'alal jawarih. Emosi ini adalah energi di dalam dada kita, di dalam hati kita, yang mana ketika kita mempunyai emosi akan berdampak jelas pada anggota badan kita. Kita lihat bila mana ada orang yang sedang marah, matanya berubah, kulitnya berubah, tangannya menggenggam keras, giginya menggigit keras, karena ia sedang dalam keadaan marah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya, walaupun ia mampu melampiaskannya. Al-kafina an imdo'ihi ma'al qudrati ilal ghaib. Artinya orang-orang yang menahan amarahnya ketika ia mampu melampiaskannya. Seperti halnya kita mempunyai seorang teman, mempunyai seorang rekan yang mana strata sosialnya lebih bawah daripada kita, keadaan finansialnya lebih bawah daripada kita. Ketika dia mempunyai kesalahan kepada kita, maka kita menahannya, walaupun kita mampu untuk mengeluarkan amarah tersebut, tetapi kita menahan. Berbeda halnya ketika kita sedang marah terhadap orang yang di atas kita sosialnya, yang di atas kita finansialnya, itu bukan berarti menahan, tetapi tidak mampu. Salah satu keterangan, salah satu cerita
yaitu ketika Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, salah satu cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada zaman dia dijadikan khalifah. Ketika itu datang seorang pemuda Badui pedalaman yang mencoba ia dengan memisuhinya. Ya Khalifata Rasulillah, wahai Khalifah Rasulillah, bahwasanya kamu mendapatkan gelarmu sekarang, bahwasanya kamu menjadi pemimpin mukminin sekarang adalah hasil daripada jerih payah ayahandam dan jerih payah kakek. Sebenarnya kamu tidak berusaha apapun, sebenarnya kamu tidak pantas untuk menyandang gelar tersebut. Tetapi Sayyidina Hasan hanya tersenyum dan berbalik. Wa ya Khalifata Rasulillah, dan wahai pemimpinnya, wahai penggantinya Rasulullah, bila mana kamu membalas hinaan dengan satu balasan saja, maka aku akan membalas hinaanmu itu dengan 1000 hinaan dan 1000 cacian, dengan 1000 makian. Tetapi apa kata Sayyidina Hasan sambil berbalik kepada Arab Badui tersebut sambil berkata, ma syatamtuka wahidatan walau kunta syatamtani mi'ata marrah. Wahai Arab Badui, aku tidak akan menghina kamu satu kali walaupun kamu sudah menghinaku sebanyak 100 kali dan bahkan lebih. Seketika Arab Badui itu pakobalaan langsung mendekapnya dan menciumnya sambil berkata, wa anni asyhadu annaka ala khuluqi Rasulillah, aku bersaksi bahwasanya engkau mempunyai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah, walaupun Sayyidina Hasan adalah seorang khalifah Rasulullah, pemimpin muslimin pada ketika itu, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia tidak menggunakan kekuasaannya itu untuk memisuhi, untuk membalas, untuk mengeluarkan dan menahan amarahnya terhadap orang-orang yang memang strata sosialnya, level finansialnya di bawah. Subhanallah. Dan yang ketiganya, yang terakhir, wal afina 'anil nas, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yang implementasinya terhadap masyarakat dan sosial adalah orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain walaupun ia meminta maaf, tetapi walaupun ia tidak meminta maaf, tetapi seyogianya ia selalu memaafkan. Min ghairi ayastafizahu lil ghair, dengan tanpa terkecuali ia membeberkan atau membukakan masalah yang ia sedang alami terhadap orang lainnya. Ini adalah 3 hal ciri-ciri orang muttaqin, yang mana pengimplementasiannya, pengamalannya, pembuktiannya terhadap sosial, terhadap masyarakat dan terhadap sesama. Mari kita junjung tinggi akhlak kita, mari kita jaga kita supaya kita senantiasa hidup rukun bertetangga terhadap sesamanya dengan mengamalkan akhlak-akhlak Rasulullah yang tertera di dalam surat Al-Imran ini. Barakallahu li wa lakum bima fihi wa Hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أيها الحاضرون إن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم فقال تعالى في آياته الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب الفاروق وإلى عثمان بن العفان ذي النورين وإلى سيدتي سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وارض كلهم بالأجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا رفيع الدرجات ويا دافع البليات اكفينا البلاء قبل نزوله من السماء اكفينا البلاء قبل نزوله من السماء اكفينا البلاء قبل نزوله من السماء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه على نعمه يزدكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر